Indonesia dikabarkan akan bergabung dengan aliansi BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares. Jose Tavares mengatakan, "Saya mendengar presiden saya berbicara keanggotaan penuh dalam integrasi selama KTT BRICS. Ada kemungkinan bagi Indonesia untuk bergabung sepenuhnya dengan BRICS." Berbicara tentang keuntungan yang Indonesia lihat dalam keanggotaan BRICS, diplomat tersebut menyebutkan bergabung dengan Bank Pembangunan sebagai salah satu nilai tambah. Indonesia harus membahas peran negara di masa depan dalam integrasi, menimbang segalanya. Setelah itu pemerintah akan mengambil keputusan. Sebelumnya beberapa negara telah menyatakan intensinya untuk bergabung dengan aliansi BRICS, salah satunya Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya seperti Iran dan Argentina. Kelompok BRICS sendiri dijadwalkan bertemu di Johannesburg untuk pertemuan puncak tahunannya. Prospek ekspansi kemungkinan akan menjadi agenda utama karena blok tersebut diperkirakan akan mempertimbangkan untuk menambahkan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Aljazair. Duta Besar Argentina untuk Cina, Sabino Vaca Narvaja, sempat memprediksi BRICS akan mampu mengalahkan kelompok G7 yang rata-rata diisi negara-negara blok barat, termasuk Amerika Serikat. Dunia sedang mengalami transformasi ekonomi radikal dari singularitas hegemoni Amerika Serikat ke dunia multipolar, di mana BRICS dapat menjadi pemain utama. Diketahui Cina tidak seperti Amerika Serikat. Cina bersedia bekerja sama dengan pihak lain, namun Amerika Serikat hanya menentukan hasil. Apabila Rusia menegosiasikan fakta militer dengan BRICS, aliansi BRICS akan mempunyai sebagian besar senjata nuklir dunia. 3 anggota BRICS yaitu Rusia, China, dan India yang mempunyai kemampuan nuklir tentunya akan memiliki ratusan senjata yang siap digunakan apabila kelak bersatu secara militer. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO merupakan aliansi militer internasional yang cukup dikenal di dunia. Saat ini mereka memiliki banyak anggota berisikan negara-negara dengan kekuatan militer yang terbilang mumpuni. Sementara BRICS merupakan forum internasional yang berisikan 5 negara di dunia, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Lantas bagaimana jika kekuatan militer kedua organisasi tersebut dibandingkan? Pada pemeringkatan Global Firepower tahun 2023, posisi 5 berisikan negara-negara anggota NATO dan BRICS. Mengacu laman resmi Global Firepower, secara peringkat terdapat 3 negara anggota BRICS yang menembus posisi 5 besar pemeringkatan Global Firepower tahun 2023. Di antaranya adalah Rusia di posisi kedua, China di posisi ketiga, dan India di posisi keempat. Sementara untuk NATO sendiri, memiliki 2 negara anggota yang termasuk 5 besar, di antaranya adalah Amerika Serikat di posisi pertama, dan negara Inggris di posisi kelima. Selain itu, menurut data Global Firepower, terdapat 3 negara anggota BRICS yang berada di posisi 5 besar dalam aspek personel militer. Masing-masing di antaranya adalah negara China dengan 2 juta tentara, India dengan 1,45 juta tentara, serta negara Rusia dengan 830.900 tentara aktif. Sementara itu, dari aliansi NATO, Amerika Serikat menjadi negara yang terbanyak dengan personel aktif mencapai 1.390.000, dan negara Prancis menjadi yang terbanyak kedua dengan 205.000 tentara. Perbandingan berikutnya bisa dilihat dari hulu ledak nuklir yang dimilikinya. Menurut media internasional, Arms Control Association atau ACA menyebut bahwa terdapat beberapa negara anggota NATO maupun BRICS yang mempunyai senjata tersebut. Pada kubu NATO, negara-negara yang mempunyai hulu ledak nuklir diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, hingga Prancis. Adapun jika digabungkan, mereka memiliki sekitar 6.155 hulu ledak nuklir. Beralih ke negara-negara aliansi BRICS, sejumlah negara anggota yang memiliki hulu ledak nuklir diantaranya adalah Rusia, India, dan China. Dalam hal ini, ACA memperkirakan bahwa Rusia memiliki hulu ledak nuklir mencapai 6.257. Jika digabungkan dengan milik India dan China, maka jumlahnya mencapai 6.763 hulu ledak nuklir. Sementara pada bagian armada tempur yang dimiliki,
Sejatinya kekuatan antara negara anggota NATO dan negara anggota BRICS tersebar rata di berbagai sektor, di mana negara-negara anggota NATO mempunyai 20.752 kombatan tank, 106.630 kendaraan tempur lapis baja, 4.824 roket projectors, 20.036 unit armada laut, serta total pesawat yang mencapai 22.872 unit. Sementara itu, negara-negara anggota BRICS memiliki 21.869 kombatan tank, 110.164 kendaraan tempur lapis baja, 6.594 roket projectors, 10.553 unit pesawat, serta memiliki 1.807 unit armada laut. Jika Indonesia bergabung dengan aliansi BRICS, maka tentu akan menambah kekuatan BRICS. Hal itu karena dari segi personal aktif dan armada tempur, Indonesia mempunyai kekuatan yang besar.